Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramia Damayanti. Di sini saya mewakili tim Pro dengan penuh mendukung MOSI. Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Pertama-tama, coba kita lihat kondisi dunia sekarang. Hampir semua aktivitas manusia bergantung dengan sumber daya penting. Minyak dipakai untuk transportasi dan industri, gas digunakan untuk listrik dan kebutuhan rumah tangga, mineral langka dipakai untuk baterai mobil, listrik, ponsel, komputer, sampai dengan teknologi modern. Masalahnya, sumber daya itu tidak tersebar dengan merata. Ada beberapa negara yang punya cadangan sangat besar sehingga punya pengaruh kuat terhadap ekonomi dunia. Di sisi lain, ada negara yang sangat bergantung pada impor dan mudah terkena krisis saat harga naik atau persediaan dihentikan. Contohnya bisa kita lihat saat perang Rusia dan Ukraina. Banyak negara Eropa mengalami krisis energi karena persediaan gas dari Rusia terganggu. Harga listrik naik, biaya hidup meningkat, bahkan ada beberapa industri terpaksa mengurangi produksi karena kekurangan energi. Ini membuktikan bahwa ketika sumber daya penting hanya dikendalikan oleh beberapa pihak, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Karena itu, tim Pro percaya dunia butuh sistem global yang lebih teratur, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. Dan inilah peran Agensi Sumber Daya Internasional. Lembaga ini bertugas mengatur distribusi sumber daya penting, menjaga kestabilan persediaan, mencegah konflik perdagangan, dan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, lembaga ini bukan mengambil hak negara atas sumber daya mereka. Tujuannya adalah membuat aturan bersama agar pengelolaan sumber daya tidak hanya menguntungkan negara yang kuat atau perusahaan yang besar. Tim Pro memiliki 3 argumen utama. Argumen pertama, Agensi Sumber Daya Internasional bisa mengurangi konflik perebutan sumber daya dari berbagai negara. Selama ini, sumber daya penting sering dijadikan alat kekuasaan. Negara yang menguasai minyak, gas, atau mineral langka punya pengaruh ekonomi dan politik yang sangat besar. Mereka bisa saja mengatur harga, membatasi persediaan, bahkan menekan negara lain lewat kontrol sumber daya. Contohnya adalah OPEC. Organisasi negara pengekspor minyak, ketika produksi minyak dikurangi, harga minyak dunia bisa langsung naik dan itu bisa mengaruhi ekonomi global. Negara-negara yang bergantung pada impor minyak akhirnya terkena dampaknya, mulai dari kenaikan harga transportasi bahkan sampai kebutuhan pokok. Akhirnya, dunia dipenuhi persaingan yang tidak sehat. Negara-negara berlomba menguasai wilayah kaya energi dan mineral demi kepentingan mereka sendiri. Ketika semua berjalan tanpa aturan global, kepentingan dunia sering kalah oleh ambisi masing-masing negara. Nah, Agensi Sumber Daya Internasional inilah yang hadir untuk mengurangi situasi itu. Dengan aturan global, distribusi sumber daya jadi lebih transparan dan terkoordinasi. Negara-negara punya mekanisme kerjasama yang jelas. Saat ada ancaman kelangkaan, lembaga ini bisa membantu mengatur distribusi supaya negara tidak saling berebut secara agresif. Artinya, dunia bergerak dari persaingan menuju kerjasama. Dampaknya jelas, stabilitas global meningkat, risiko konflik menurun, dan negara-negara punya kepastian akses terhadap sumber daya penting. Argumen kedua, Agensi Sumber Daya Internasional mampu mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Hari ini kita melihat banyak eksploitasi sumber daya dilakukan tanpa batas. Hutan dibuka besar-besaran demi tambang. Laut tercemar akibat pengeboran minyak, tanah merusak karena ekstraksi mineral berlebihan. Contoh nyatanya adalah kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah pertambangan. Banyak perusahaan membuka lahan besar-besaran tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Akibatnya terjadi pencemaran air, tanah longsor, dan hilangnya habitat hewan. Kita juga pernah melihat kasus tumpahnya minyak yang mencemari laut dan merusak kehidupan nelayan selama bertahun-tahun. Masalahnya banyak negara dan perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Selama menghasilkan uang, ya kerusakan lingkungan sering dianggap biasa. Padahal dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia. Perubahan iklim, polusi, dan kerusakan alam tidak berhenti di satu negara saja. Karena itu, pengelolaan sumber daya tidak bisa hanya bergantung pada kepentingan ekonomi nasional, harus ada pengawasan global yang kuat. Agensi Sumber Daya Internasional bisa menetapkan standar eksploitasi yang lebih bertanggung jawab. Lembaga ini dapat mengawasi praktek pertambangan, memberi sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, dan mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan aturan global, negara dan perusahaan tidak bisa lagi mengeksploitasi sumber daya secara bebas tanpa memikirkan dampaknya. Karena pada akhirnya sumber daya penting bukan cuma untuk kita hari ini, generasi berikutnya juga berhak menikmati bumi yang layak
dihuni. Argumen ketiga, Agensi Sumber Daya Internasional menciptakan akses yang lebih adil bagi seluruh negara. Dunia hari ini masih dipenuhi ketimpangan. Ada negara yang kaya sumber daya dan berkembang sangat cepat, tapi ada juga negara yang kesulitan mendapatkan akses energi dan bahan industri penting. Contohnya terlihat pada mineral langka seperti litium dan nikel yang dibutuhkan untuk baterai mobil listrik. Negara-negara maju yang sangat membutuhkan sumber daya ini untuk perkembangan teknologi mereka. Akibatnya, negara berkembang sering hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa mendapatkan keuntungan besar. Selain itu, saat terjadi krisis energi, negara miskin biasanya paling terdampak karena tidak mampu membeli sumber daya dengan harga tinggi. Sistem ini jelas tidak adil. Melalui Agensi Sumber Daya Internasional, distribusi sumber daya bisa diatur lebih merata dan stabil. Negara kecil punya perlindungan, resiko kelangkaan berkurang, harga menjadi lebih terkendali. Artinya, akses terhadap sumber daya penting tidak hanya dinikmati negara kaya atau negara kuat saja. Dan ketika akses energi lebih merata, dampaknya langsung terasa pada masyarakat. Listrik lebih stabil, industri berkembang, teknologi meningkat, pendidikan ikut maju, dan kesejahteraan masyarakat juga naik. Jadi pembahasan ini bukan cuma soal ekonomi internasional, ini soal keadilan global. Tim pemerintah percaya bahwa dunia modern membutuhkan kerjasama global yang lebih kuat. Kalau setiap negara terus berjalan sendiri-sendiri, maka yang terjadi adalah perebutan kekuasaan, eksploitasi berlebihan, dan ketimpangan yang makin parah. Sebaliknya, lewat Agensi Sumber Daya Internasional, dunia punya kesempatan membangun sistem yang lebih stabil, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Karena pada akhirnya, sumber daya penting seharusnya digunakan untuk mendukung kehidupan manusia, bukan menjadi sumber konflik dan penderitaan. Maka dari itu, kami dari tim Pro dengan tegas mendukung MOSI. Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.